Kalau capek dapat pahala wajar, nggak kaget. Bangun sholat subuh, Masya Allah lagi ngantuk-ngantuknya bangun sholat subuh, perjuangan dapat pahala wajar. Puasa nahan haus lapar dari subuh sampai maghrib dapat pahala wajar. Zakat mengeluarkan harta dapat pahala wajar. Haji mengeluarkan biaya besar, capek, letih, lelah dapat pahala wajar. Tapi ada amalan yang menggembirakan, senang, tanpa beban, tapi dapat pahala, saudara. Al-farahul musab, kegembiraan yang dapat pahala. Kegembiraan macam apa? Seperti kegembiraan pada malam hari ini, saudara. Kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa kepada guru kita Sayyidul Munsyidin di Indonesia Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saggaf. Begitu pula tidak lupa kepada guru kita, murabbi kita, pimpinan pondok pesantren Ummul Qura Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Helmi Abdul Mubin LC. Tidak lupa pula hadir di tengah-tengah kita ada saudara saya Habib Qasim Al-Attas, ada Kiai Haji Sahal, ada Kiai Haji Mustafa Mughni, dan semuanya, dan juga saudara saya Kiai Haji Dr. Samsur Rizal, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu, para kiai, para ulama, para sesepuh yang hadir di tempat ini, begitu pula aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Yang pertama untuk mendoakan guru kita Kiai Haji Helmi Abdul Mubin beserta istri beliau tercinta dan semua guru-guru kita, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Dan yang kedua kita bacakan Fatihah untuk angkatan keberapa nih Jilul Ulama? Kedua 6, angkatan ke-26 yang sebentar lagi lulus. Mudah-mudahan sesuai namanya, betul-betul jadi Jilul Ulama. Ja'alanallahu wa iyyahum minal ulama al-amilin.
ومن الدعاة المخلصين وفتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين ببركة سيد المرسلين. على هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mau tanya sama semua santri santriwati pada malam hari ini, dengar suara guru kita Habib Syekh, senang atau tidak? Gembira atau tidak? Mudah-mudahan sebagaimana beliau gembirakan kita pada malam hari ini, beliau selalu digembirakan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Saudara, al-farah ala thalathati aqsam. Kegembiraan itu ada 3 macam. Santri catat baik-baik. Ada berapa macam kegembiraan? Ada 3 macam, saudara. Yang pertama, al-farah al-muharram. Ada kegembiraan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira, senang, tapi berujung kepada murka Allah. Kullu farahin bima'siyatillah fahuwa muharram. Setiap kegembiraan terhadap maksiat, terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kegembiraan tersebut termasuk kategori kegembiraan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Emang ada orang gembira maksiat? Oh banyak. Berapa banyak orang maksiat yang dicari kegembiraan? Jawab yang jujur, santri-santriwati. Maksiat, pacaran, halal atau haram? Saya doakan mudah-mudahan barokah acara malam hari ini. Yang pacaran kalau nggak tobat mudah-mudahan putus. Tapi kalau yang mau nikah, Allah kasih kemudahan, Allah kasih keberkahan. Amin ya rabbal. Pacaran halal atau haram? Haram. Tapi jawab yang jujur, orang pacaran gembira atau tidak? Senang atau tidak? Tahu dari mana ente? Oh gembira, senang saudara. Oh saking senangnya orang pacaran, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Masya Allah. Bahkan mohon maaf Pak, saya ini orang Betawi, Arab Betawi. Kalau kata ibu saya orang Betawi, lahjatnya, logatnya orang Betawi. Itu orang kalau udah pacaran saking senangnya, mohon maaf, tai kucing rasa coklat, saudara. Saking gembiranya tuh. Haram tapi gembira. Orang-orang yang dugem-dugem di diskotik, apa yang mereka cari? Kegembiraan. Yang narkoba yang dicari apa? Kegembiraan. Tapi kullu farahin bima'siyatillah fahuwa yuaddi ila maktillah. Setiap kegembiraan dengan maksiat kepada Allah, maka akan berujung kemurkaan kepada Allah Subhanahu. Orang-orang yang gembira dengan kemaksiatan, hari ini gembira, tapi gembiranya besok akan berubah menjadi kesedihan, saudara. Hari ini senang, tapi kesenangan tersebut semu sementara, besok akan berubah menjadi penyesalan. Hari ini tertawa, saudara, tapi tawa yang dihasilkan karena kegembiraan maksiat, tawa yang dihasilkan karena kegembiraan yang diharamkan oleh Allah, besok akan berubah menjadi air mata di yaumil qiyamah yang tiada habisnya, saudara. Na'udzubillah min. Bahkan di Al-Quran Allah mengatakan al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan al-akhilla ay alal ma'asi. Orang yang saling mencintai, saling sayang.
kompak di dalam bermaksiat, tolong menolong di dalam bermaksiat, melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Hari ini saling cinta di dunia, tapi besok di akhirat yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Satu sama lain akan saling memusuhi, satu sama lain akan saling menuntut, satu sama lain akan saling menyeret ke neraka. Saudara, setiap persahabatan, persaudaraan, kasih sayang yang dibangun atas dasar maksiat besok akan berubah menjadi permusuhan di hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan. Mudah-mudahan kita di Ummul Qura dipersahabatkan oleh guru kita di atas ketakwaan malam hari ini, dan kita kumpul di pesantren ini. Mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul lagi di akhirat sama Rasulullah. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, kegembiraan yang kedua, al-farahul mubah, kegembiraan yang boleh-boleh saja. Wa huwa aslu hukmil farah. Ini hukum asal gembira. Hukum asal gembira ya boleh, karena yang namanya gembira itu sifatun tabi'iyatun basyariyah, sifat manusia. Yang namanya manusia itu senang sedih, yang namanya manusia itu tertawa menangis, yang namanya manusia kadang bahagia kadang sumpah. Betul apa betul? Itu manusia, saudara. Mubah. Kegembiraan selama tidak dibarengi dengan kemaksiatan boleh, bercanda boleh, tertawa boleh. Islam mengatakan rawihu qulubakum sa'ah fa innal quluba idza ukrihat amiyat. Gembirakan hatimu walaupun sebentar, karena hati kalau dipaksa terus-terusan, ditekan terus-terusan, lama-lama akan buta hati tersebut. Na'udzubillah min. Jadi yang namanya kegembiraan ini hukum asalnya boleh, saudara, nggak ada larangan gembira. Tapi yang boleh-boleh ini ibadallah al-mubahat, perkara-perkara yang boleh, yang tidak diperintahkan tapi nggak dilarang, nggak dapat pahala tapi tidak dapat dosa. Al-mubahat, perkara-perkara yang boleh. Niyah tuhawwilul adat ilal ibadat. Kalau dipasang niat yang baik ketika melakukan perkara-perkara yang mubah, maka niat yang baik akan merubah sesuatu yang biasa menjadi ibadah, saudara. Makanya kana as-salafun as-salihun, dulu ulama-ulama salaf, yu'allimuna auladahumun niyat kama yu'allimunahumul fatihah. Para ulama salaf mereka ajarkan anak-anak mereka niat yang baik dalam segala hal, sesuara dalam segala hal. Mereka ajarkan niat yang baik, ditanamkan sebagaimana mereka ajarkan anak-anaknya Al-Fatihah. Artinya kalau ngajarin Fatihah betul-betul sampai melekat, awal akhir akhir awal, mau diulang bagaimanapun hafal. Begitulah para ulama dulu mengajarkan anak-anak mereka niat yang baik. Kenapa? Karena niat yang baik tuhawwilul ibadah ilal ibadah, merubah kebiasaan sehari-hari menjadi bernilai ibadah. Lakin idza nawa li aqlihi quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Perkara makan, saya mau tanya tulab santri Ummul Qura, makan hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Yang namanya makan kebutuhan manusia. Makan itu nggak wajib, nggak haram, boleh selama makanannya halal. Makan itu kebutuhan manusia mubahat, sama seperti tidur, sama seperti kegiatan-kegiatan umum lainnya. Makan perbuatan yang biasa berubah jadi kotoran. Tapi kalau makan diniatkan yang baik, ya Allah, aku niat dengan makan ini ya Allah supaya bisa belajar ya Allah. Guru-gurunya niat dengan makan supaya kuat mengajar. Ayah niat dengan makan supaya kuat mencari nafkah. Istri kuat niat dengan makan supaya bisa melayani daripada keluarga. Makan bisa merubah sesuatu yang ada biasa-biasa saja menjadi bernilai ibadah. Makan yang harusnya berubah jadi kotoran gara-gara niat yang baik, maka bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Tidur, saudara, tidur hukumnya boleh atau tidak? Boleh selama nggak menyebabkan ketinggalan sholat. Betul? Tidur boleh, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Tidur kebutuhan manusia.
Umumnya manusia tidur sehari 8 jam, itu kata dokter. Kalau umur orang 60 tahun, tidur sehari 8 jam, berarti sepertiga umurnya buat tidur. Dari 60 tahun umur seseorang, berarti tidur 20 tahun, saudara. Sebetulnya kita semua ini ada bakat jadi ashabul kahfi, Bapak Ibu sekalian. 20 tahun tidur, harusnya sia-sia lewat begitu saja. Tidak ada pahala tapi tidak ada dosa. Tapi the power of niat, kekuatan niat bisa merubah tidur yang merupakan adah, hanya kebiasaan sehari-hari, berubah menjadi ibadah. Sebelum tidur, saudara, dia niatkan, ya Allah, aku tidur supaya besok bisa bangun subuh, bisa bangun tahajud, supaya besok bisa kuat belajar, kuat mengajar, kuat mencari nafkah, kuat melayani keluarga, kuat ibadah. Saudara, tidur yang tidak ada pahalanya, seharusnya menit-menit berlalu begitu saja, tapi cuma dengan niat tanpa biaya, tanpa tenaga, hanya butuh ilmu, hanya butuh bimbingan guru untuk selalu pasang niat. Saudara, dengan niat, tidur yang merupakan adah, kebiasaan mubah, berubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu. Inilah the power of niat, kekuatan niat. Maka kegembiraan mubah boleh, kegembiraan yang mubah kalau diniatkan dengan yang baik, maka bisa berubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu. Maka saya mau tanya semua santri-santri, kalau begitu kekuatan niat dahsyat atau tidak? Hebat atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini jam berapa ini? Udah jam 11 kurang 20 menit. Ini kalau di Jakarta, Habib, jam segini bencong aja udah tobat ini, Habib. Tapi Ummul Qura di Bogor jam segini masih sholawatan. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Saya pengen dengar dulu semangatnya semua Ummul Qura, angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Yang ketiga, saudara, ini yang mau saya bahas pada malam hari ini, al-farahul muthab. Ada jenis pahala yang mendapat, kegembiraan yang mendapatkan pahala, saudara. Kalau capek dapat pahala, wajar, nggak kaget. Bangun sholat subuh, Masya Allah, lagi ngantuk-ngantuknya bangun sholat subuh, perjuangan dapat pahala, wajar. Puasa, nahan haus lapar dari subuh sampai maghrib dapat pahala, wajar. Zakat, mengeluarkan harta dapat pahala, wajar. Haji, mengeluarkan biaya besar, capek, letih, lelah, dapat pahala, wajar. Tapi ada amalan yang menggembirakan, senang, tanpa beban, tapi dapat pahala, saudara. Al-farahul muthab, kegembiraan yang dapat pahala. Kegembiraan macam apa? Seperti kegembiraan pada malam hari ini, saudara. Kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam bergembira. Kita disuruh gembira dengan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah bukan Nabi Muhammad, siapa lagi rahmat Allah? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin innama ana rahmatun muhdah. Kata Nabi Muhammad, aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk umat manusia. Maka saudara, Allah perintahkan kita gembira dengan rahmat Allah. Siapa lagi rahmat Allah kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad? Maka Allah perintahkan kita untuk gembira dengan Nabi Muhammad. Maka saya mau tanya malam hari ini, semua kita diajak sama Habib Syekh muji Rasulullah, gembira atau tidak? Senang atau tidak? Kegembiraan seperti ini nggak selesai sampai di sini, saudara. Ini kegembiraan yang berakhir pada kegembiraan. Kegembiraan seperti ini nggak akan disia-siakan oleh Allah. Kita udah sama-sama tahu riwayat dalam Bukhari bagaimana Abu Lahab, Allah ringankan azabnya setiap hari Senin fi mu'allaqatil Bukhari.
Setiap hari Senin Allah ringankan azabnya. Gara-gara apa? Gara-gara ketika keponakannya Nabi Muhammad lahir dia gembira, dia bebaskan budaknya Thuwaibah. Abu Lahab gembiranya bukan gara-gara faktor iman, bukan gara-gara faktor ideologi, bukan. Gembiranya Abu Lahab gara-gara faktor biologis. Paman gembira ketika ponakan lahir. Wajar atau tidak? Wajar kegembiraan Abu Lahab karena faktor biologis, saudara, karena faktor hubungan kekerabatan. Begitu Nabi Muhammad diutus, Abu Lahab merangin Nabi, di saf terdepan untuk menyakiti Nabi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Abu Lahab distempel oleh Allah pasti masuk neraka. Tabbat yada abi lahabil wa tab, sayasla naran dzata lahab, pasti masuk neraka Abu Lahab. Tapi ternyata setelah Abu Lahab mati, ada yang melihat di dalam mimpi. Tapi mimpi bukan sekedar mimpi, mimpi yang dilegitimasi oleh para ulama, dimuat dalam Sahihul Bukhari. Setiap hari Senin Abu Lahab diringankan adabnya oleh Allah. Kenapa? Karena kegembiraan sesaat yang pernah dirasakan ketika kelahiran Sayyiduna wa Maulana wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Abu Lahab gembira sesaat, Allah nggak lupakan, saudara. Bagaimana anda santri-santri yang bergembira dengan Rasulullah dan menggembirakan Rasulullah? Habib Ali Habsyi mengatakan tidak ada sesuatu yang menggembirakan Rasulullah melebihi orang yang nuntut ilmunya Rasulullah. Abu Lahab gembira sesaat, digembirakan oleh Allah Ta'ala, dibalas, gak disia-siakan. Bagaimana anda yang dari kecil beriman sama Nabi Muhammad, rindu sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, hasya lillah an yukhayibna. Allah nggak akan menyia-nyiakan kegembiraan pada malam hari ini, saudara. Dan kegembiraan kita yang terus menerus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kegembiraan seperti ini farahun yuaddi ila thawab, farahun yuaddi ila ridwanillah, farahun yuaddi ila rahmatillah, farahun yuaddi ila nafahat wal fuyudat wal imdadat. Kegembiraan seperti ini adalah kegembiraan yang akan berujung kepada rahmatnya Allah subhanahu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah. Maka catat pesan saya, saudara, catat baik-baik. Kalau bisa gembira yang dapat pahala, mau ngapain gembira yang dosa? Betul? Santri catat baik-baik, perhatikan. Kalau bisa gembira yang dapat pahala, ngapain nyari kegembiraan yang dapat dosa? Betul? Betul? Kalau bisa gembira karena mandang ulama, mau ngapain gembira dengan mandang yang haram? Kalau bisa gembira karena solawat, mau ngapain gembira dengan musik-musik yang bercampur laki perempuan, buka aurat, saudara, yang bikin lupa kepada Allah? Kalau bisa gembira yang mendapatkan surga, mau ngapain cari kegembiraan yang dapat neraka, saudara? Kalau bisa kecanduan solawat, mau ngapain kecanduan narkoba? Mau ngapain kecanduan minuman keras? Mau ngapain kecanduan hal-hal lainnya yang diharamkan oleh Allah? Maka setiap kegembiraan terhadap ketaatan akan berujung kegembiraan di akhirat. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya dengan sholawat insya Allah maksiat minggat. Amin, amin. Kita doain Habib Syekh panjang umur, sehat walafiat, dijaga oleh Allah. Beliau tanpa sadar banyak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Amar ma'ruf nahi munkar ada yang mubashir, ada yang ghairu mubashir. Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Yang secara langsung itu yang menyatakan halal, haram, hak, batil, banyak dilakukan oleh para ulama. Tapi ada juga amar ma'ruf nahi munkar yang secara tidak langsung. Bagaimana caranya? Ngajak orang sholawat yang harusnya tadinya melakukan kemaksiatan, datang ke alun-alun
datang ke berbagai tempat, ngajak orang sholawat, ngajak orang untuk merasakan kegembiraan yang mendapatkan rahmat sebagai ganti kegembiraan yang memancing laknatnya Allah subhanahu. Masya Allah. Terakhir sebagai penutup, saudara, terakhir sebagai penutup, saya terinspirasi dengan beliau. Jadi saudara, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kelihatannya putri-putri banyak yang rame nih. Santriwati, santriwati, saya doain santriwati yang khusyuk mendengarkan, saya doain panjang umur, sehat walafiat, nanti dapat suami yang soleh, suami yang cinta dunia akhirat. Tapi santriwati yang ngobrol apalagi nggak khusyuk, saya doain nanti suaminya kawin 3. Lanjut, lanjut. Terakhir sebagai penutup, saudara, karena kita mau dengarkan Habib Syekh lagi. Saya terinspirasi dengan beliau, begitu pula dengan Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pentingnya dakwah, bukan hanya dengan ceramah, bukan hanya dengan pengajian, tapi dakwah dengan nada-nada syair-syair, saudara. Kita lihat belakangan ini, Habib, ini fenomena judi online meresahkan di mana-mana, Habib. Itu data dari PPATK di 2023 saja, saudara. Itu perputaran uang haram dari judi online lebih dari 300 triliun rupiah, saudara. Bahkan data dari PPATK itu pecandu judi online lebih dari 3 juta orang, dan lebih menyakitkannya lagi 190.000 lebih yang kecanduan judi online adalah anak-anak kecil di bawah umur, saudara. Innalillahi. Saya 2 minggu lalu ceramah di Banda Aceh dan di Lok Sumawe, keliling dari provinsi-provinsi. 3 bulan lalu saya ceramah di Papua, saudara, di Manokwari. Di mana-mana keluhannya judi online, judi online, judi online, saudara. Makanya saya mengapresiasi pemerintah Republik Indonesia saat ini cukup fokus memberantas judi online. Bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Mudah-mudahan bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Maka sebagai bentuk dukungan saya dalam memberantas judi yang saat ini merajalela di mana-mana luar biasa, saya bikin qasidah anti judi, saudara. Nah, nanti semuanya ikut, setuju? Setuju? Nadanya nada Allahul Kafi, tapi nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Bisa? Bisa? Coba saya mau tes dulu yang kompak semuanya. La ilaha Muhammadur, mari bertakwa demi mendapat. Nah, nanti di akhir kompak suaranya. Kalau saya katakan judi, di akhir semuanya kompak. Biar kita doain, mudah-mudahan yang masih main judi Allah kasih hidayah. Yang masih suka maksiat Allah rubah jadi ahli taat, insyaallah. Nanti kalau saya katakan ayo waspada bahaya, nah yang kompak judinya. Bisa? Bisa? Ayo hadroh ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal semuanya. Takbir, takbir. La ilaha illallah Muhammadur, takwa kepada Allah demi mendapat ridhonya. Semuanya la ilaha illallah. Ayo waspada bahaya judi, semua di
ditipu oleh bos, menang sesaat usai berjudi, lalu melarat gara-gara la ilaha illallah. Pelajar hancur karena usaha bangkrut karena terlilit pinjol karena orang kalau udah judi nyari duitnya dari mana? Pinjol, dari haram lari ke haram. Ujung-ujungnya pinjol lagi, judi lagi, pinjol lagi, judi lagi, akhirnya kelilit utang. Ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik, bunuh. Dan itu banyak beritanya, silahkan googling saudara. Naudzubillah min dzalik, terlilit pinjol karena bunuh diri gara-gara la ilaha Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa. Dunianya hancur karena akhiratnya hancur karena taubatlah para pemain, cari yang halal jangan berjudi. La ilaha Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah. Zikir penjaga dari kurang kompak. Zikir penjaga dari salat, solusi dari ingat keluarga sebelum, ingat neraka sebelum judi. La ilaha sallallahu alaihi. Mari bertakwa kepada Allah. Terakhir yang kompak semua, jagalah diri dari, jaga keluarga dari, negara harus berantas. Marilah kita perangi judi. La ilaha sallallahu alaihi. Semuanya saya mau tanya, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga Indonesia dari judi? Siap jaga Indonesia dari kemaksiatan? Semua Ummul Qura angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Samihuna ala al-italah habibana, samihuna ala tatwil. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja, hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.